Satu paket kita ini juga yang mana kalau hijau, yang mana berapa di liter sekali? Hanya 5 sampai 10. Nah memang barang di belakang itu ya. Biar itu karena merugi ke mereka. Mereka pindah ke pucuk, pakai masih ada yang jual di bawah. Nah itu uang sangat ribut. Nah, hari itulah, hari itu kan sedikit bolanya sungai. Sama masakan. Keliling dan meninjau pasar tradisional Indralaya ini, kira-kira perubahan apa yang akan dilakukan dan konsepnya ini akan seperti apa, Pak? Karena ini juga bagian dari janji kampanye. Ya kalau dari untuk pembangunan infrastruktur atau visi kan memerlukan biaya. Ya. Yang kita tahu pada saat sekarang biaya ada refocusing COVID dan lain-lain, tapi tidak ada salahnya untuk menata kembali los-los di mana tempat yang basah, yang mana yang kering harus kita tata agar nyaman. Masyarakat datang ke pasar Indralaya nyaman, penjualnya pun nyaman dalam berdagang. Karena banyak kan para pedagang mengadu terkait penertiban banyak pedagang yang justru berjualan di depan lapaknya. Maka dari itu kita akan tertibkan agar tidak terjadi lagi kendala di antara pedagang itu sendiri. Pak, jalan becek dan kebersihan masuk juga, Pak? Ya itu makanya saya bilang kalau untuk infrastruktur mungkin di tahun ini belum bisa, tapi saya sudah menugaskan kepala pasar untuk bertahap membersihkan satu persatu. Apabila nanti di tahun berikutnya baru kita adakan pembangunan fisik terkait drainase pasar tersebut. Atau ada perubahan? Kalau lebih bagus lagi ada bantuan dari kementerian, insya Allah akan saya perjuangkan ya dana dari kementerian karena mengingat APBD kita sangat kecil. Atau ada perubahan jadi PD, Pak? Belum ya, kemungkinan belum. Mungkin dalam waktu dekat tetap dikelola oleh pemerintah. Apabila udah mandiri, mampu menghidupi pasarnya sendiri, baru kita jadikan PD. Sosialisasi ke pedagang dan pelaksanaan penertibannya kapan, Pak? Ya nanti kita bersinergi antara Pol PP, OPD terkait seperti Disperindak dan lain-lain agar tidak terjadi yang tetap komunikasi yang baik antara pedagang. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Tentunya komunikasi apabila 2-3 kali sudah diperingatkan, ya tentunya kita baru bertindak tegas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.